Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim ilahi anta maksudi waridaka ma'lubi. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukrata wasila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil ham. Oke teman-teman, kali ini kita mau cerita tentang sebuah pernikahan ala-ala Arab. Contohnya seorang saripah tuh wajib menikahi seorang said ataupun habib. Jika tidak, nggak sederajat. Banyak videonya beredar dan termasuk di video kita juga ada video sebelumnya. Yang lucunya itu sebenarnya kok kisah ini macam kisah film sinetron, kisah film-film orang film Korea. Orang kaya harus menikahi yang kaya sederajat supaya sederajat. Jadi saat ini ulama atau oknum habib ya, kita nggak bilang siapa, tapi dilihat aja di video-videonya bahwa seorang saripah tuh wajib menikahi seorang said atau habib karena itu sederajat. Kalau saripah tidak menikahi seorang said atau apapun habib, itu nggak sederajat tuh. Selain dari itu nggak sederajat. Dalam sebuah video juga mereka memakai dalil untuk mengembalikan hal itu harus kembalikan keperawanannya itu tak pakai fatwa ulama siapa, kita nggak ngerti. Nah, ini menjadi sebenarnya penyimpangan gitu, yang sebenarnya Allah tuh tak pernah berkata seperti itu. Apa orang miskin, apa orang Indonesia, apa orang yang menengah ke bawah, apakah seorang kiai nggak berhak mendapatkan yang lebih baik? Cobalah, apa kami orang awam tuh nggak berhak mendapatkan yang lebih baik, nggak bisa menikahi seorang saripah, harus wajib habib, harus wajib sayyid? Ini kan hal-hal yang bodoh. Kenapa ini lagi diciptakan? Padahal oknum habib ini seorang pendakwah. Masa sih nggak bisa berpikir lebih bijaksana? Masa sih nggak berpikir ke depannya macam mana efeknya? Atau mungkin nggak punya ilmu sehingga berkata seperti itu? Ini kan akan menimbulkan kerisuan, kegaduhan, perdebatan lagi. Dulu ribut masalah Megawati, untuk memberikan saran kepadanya ada agar menikah jangan sama tukang bakso. Padahal memberi saran Bu Megawati, tapi ribut, komplain. Nah, ini terjadi lagi. Apa beda dengan film sinetron? Sinetron orang kafir juga begitu. Menikah harus sederajat. Orang kaya harus sama orang kaya yang sederajat. Apa orang miskin gak punya hak untuk mendapatkan lebih baik? Kalau memang sudah seorang orang yang miskin, orang yang tidak dari kalangan keturunan Nabi, ketika memang itu sudah jodohnya dikasih Allah, macam mana? Haram, menjadi aib, harus dikembalikan dulu keperawanannya. Cobalah, itu muncung siapa itu? Pakai dalil apa itu? Cobalah. Kan ini pemikiran yang bodoh. Kecuali oknum habib tersebut memberikan saran kalau bisa seorang saripah menikahi seorang habib atau sayyid. Memberikan saran atau nasihat itu nggak ada masalah. Tapi ini dipatokkan, diwajibkan. Yang untuk mengembalikan itu semua harus kembali ke perawanannya. Kalau nggak itu menjadi aib. Kan lucu dah. Itu kan sudah bertentangan dengan perkataan Allah. Allah tidak membuat derajat-derajat manusia, tidak membuat kasta-kasta. Di mata Allah semua sama. Mau siapapun orangnya, mau anak cucu Nabi sekalipun, mau sekalipun dia orang berilmu, mau setinggi langit pun ilmunya, gak pernah Allah tuh buat kasta-kasta. Sama semua di mata Allah. Yang mulia, yang
bertakwa di antara kamu. Al-Hujurat 13. Kenapa lagi seperti ini terjadi? Cobalah. Ada apa? Oknum bergelar Habib, pendakwah, pengikut banyak, pendengarnya banyak, tapi ajar napa ini? Cobalah. Ini ajar napa? Wajar kalau masih banyak yang kritis, yang ribut, karena semua tuh Allah yang punya kerja. Mau didiamkan kayak manapun mulut kita nggak membahas nasab. Ketika sudah Allah beri seseorang tuh harus bergerak, dia akan bergerak, berbicara dia. Itu macam mana? Nggak bisa dihentikan itu kecuali Allah yang menghentikannya. Maka jangan sembarangan berdakwah yang bisa menimbulkan polemik, menimbulkan perdebatan, menimbulkan kegaduhan. Ini akan gawat lah. Makanya jangan pernah buat kesenjangan sosial antara si kaya dengan si miskin. Cobalah. Itu apakah itu sudah menjadi orang yang berakhlak baik? Bagus. Sudah mengikuti sunnahnya Rasul. Maka ini tak akan pernah selesai. Ketika menimbulkan dakwah-dakwah yang yang berpotensi provokatif, berpotensi kegaduhan, nggak akan selesai. Walaupun sebenarnya dari zaman ke zaman sudah adanya seperti ini, pro dan kontra. Tapi sadarlah, mikirlah, apalah takilun, kata Allah. Apa kamu tak berotak, kata Allah. Terlalu banyak ngelesnya, buang badannya. Itu akal-akalan namanya, itu akal-akalan. Seorang Saripah ada di video kita tuh, dia mengakui dia mendapatkan sebuah pertentangan terhadap keluarga, kan sedih juga dia. Masa dia nggak boleh mencintai dengan orang yang harus dicintainya? Itu kata hatinya, itu yang Allah tunjukkan jodohnya. Kenapa harus dilarang? Kenapa harus menjadi aib? Kenapa menjadi harus haram? Coba. Sebenarnya yang menyesatkan umat Islam ini siapa? Coba sadar diri kita. Coba berpikir dengan baik.